Mohon izin saya sambil berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya membuka presentasi saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, om swastiastu. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu pada acara ini. Izin saya agak lambat karena memang harus pelan-pelan menyampaikan materinya, jadi supaya kita juga agak-agak santai. Jadi tema sekarang adalah pelayanan informasi publik dari sisi pemerintahan. Apa bedanya? Undang-undang informasi publik menjamin kebutuhan hak-hak masyarakat, tapi di lain pihak juga menjamin hak-hak pemerintah supaya tidak ada informasi yang bersifat rahasia atau pribadi ikut-ikutan keluar. Jadi terbuka itu ada batasnya. Ya. Oke, mari kita masuk ke slide pertama. Oke. Nah, sekarang saya sedikit ingin menyapa peserta. Tadi saya melihat absennya, ada yang dari Bapeda ya, atau yang ikut dari Bapeda. Dari Bapeda itu biasanya banyak diminta Renstra, LKPJ, Renja, semua dinas sudah dimiliki Bu, atau baru sebagian, karena kadang-kadang suka bikin sendiri dinasnya ya, belum ngumpulin biasanya. Nah itu juga suka diminta itu oleh LSM, LKPD dan sebagainya. KUHP-PAS kadang-kadang ada yang minta. Ada lagi dari rumah sakit, ada rumah sakit RSUD. Nah, saya pernah dapat permintaan, kok ini kerjaan 2,5 miliar kok tidak ditenderkan. Ternyata perbaikan mesin CAT yang vendornya di Indonesia hanya satu, sehingga tidak ditenderkan. Penulisan langsung itu boleh. Nah itu ada pertanyaan, LSM melihat tuh, ini 2,5 miliar swaklola, wah pasti ada sesuatu nih, karena aturannya di atas 200 kan nggak boleh kan. Nah, berikutnya dari puskesmas, ada puskesmas Sukatenang. Nah nggak mau ribut nih, biasanya pimpinan gitu kan, wah nggak mau ribut lah, pokoknya udah LSM pokoknya dari sini aja. Nah, Sukatenang. Terus ada Karang Bahagia. Saya pernah Karang Bahagia tak? Karang Bahagia itu pernah lihat, saya pernah ada putusan lihat di website KI-nya itu ada putusan yang Karang Bahagia. Mekarsari, saya tahu Mekarsari yang Kampung Buah itu ya? Memang dekat situ ya? Oh beda ya? Mekarsari, terus apa lagi tadi saya lihat ada Karang Suraga itu? Nggak ada ya? Karang Satria, saya salah baca. Ya, saya dulu ibu saya juga bidan dulu dari puskesmas ke puskesmas. Jadi ingat kalau ibu saya ngasih obat itu pasti merah, kuning, hijau. Ada apa enggak dokter? Vitamin, antibiotik, yang hijaunya antangin. Kalau dulu masih boleh ya. Kalau sekarang katanya tidak boleh antangin. Nah, itu kira-kira sedikit cerita hidup saya. Nah, sekarang kalau kita melihat angkatan peserta nih, saya melihat di sini rata-rata milenial. Apa itu milenial? Tipikal orang-orang yang pernah ngerasain galah asin, taplak batu, tapi juga ngerasain Xbox, Xbox namanya Gamebot. Sekarang Sony PS5, PS ini kan handphone juga itu milenial tuh. Jadi di dua dunia. Nah kalau di atas kita boomer generasinya, nah itu biasa pimpinan tuh. Pokoknya maunya beres aja, agak susah tuh boomer itu. Berikutnya di bawah kita generasi XY. Nah dia udah nggak tahu tuh namanya galah asin, benteng-bentengan udah nggak tahu. Dia hanya tahunya mainnya game PS aja tuh. Itu di adik-adik kita. Nanti kita akan ketemu generasi corona. Nah, apa itu generasi corona? Itu ada meme. Generasi corona itu kalau dia
kuliah arsitektur, bikin lift, dipencet, kebuka pintunya, yang keluar tangga darurat. Kenapa begitu? Karena belajarnya online. Ilmunya nggak nyampe. Kira-kira seperti itu. Itu ada perbedaan antar generasi lah, generation gap. Nah, sekarang saya punya cerita di zaman era Orde Baru. Nah, kalau milenial ngerti di zaman era Orde Baru, pernah ngerasain juga. Pada zaman Orde Baru itu ada seorang menteri namanya Sudomo, Pangkom Kamtip. Nah, kalau sekarang mungkin Lord Luhut ya. Nah, suatu ketika dia bercerita di kampus. Dia bercerita tentang Indonesia yang gemah limpah loh jinawi, beras banyak, emas segala macam, minyak bumi, swasembada pangan dan sebagainya, bercerita tentang hal-hal tersebut di kampus. Di akhir cerita, dia membuka kesempatan mahasiswa untuk bertanya. Dari belakang, angkat tangan, wah berkibar lah tangannya dari belakang. Oke, silahkan yang belakang bertanya. Lalu yang belakang bilang, perkenalkan, nama saya Amir, ketua BEM. Oke, Pak Amir silahkan bertanya. Kata Pak Sudomo, Indonesia banyak beras swasembada pangan, tapi masyarakat banyak yang kelaparan. Kemana perginya beras-beras itu? Kata Pak Domo, kita berhasil menggali minyak bumi banyak, tapi harga BBM meningkat. Kemana minyak bumi yang kita gali? Kata Pak Domo, di sana ada tambang emas. Kemana? Tapi masyarakat tetap miskin. Kemana emas-emas itu? Begitulah pertanyaan Pak Amir. Lalu Pak Domo gini, ya sekarang berhubung waktunya sudah habis, pertanyaan saya tampung dulu. Minggu depan saya kembali ke sini untuk menjawab pertanyaan Anda. Apa yang terjadi? Minggu depannya dia balik ke kampus itu. Kembali dia bercerita, Indonesia gemah limpah loh jinawi segala macam. Di akhir pertanyaan, di akhir presentasi, dia balik. Silahkan kalau ada yang bertanya. Hening, tidak ada yang bertanya. Oh ya nggak apa-apa, silahkan ada bertanya. Di ujung Pak ada tangan dikit naik. Ya silahkan. Iya Pak, saya Ujang, wakil ketua BEM. Oh ya Pak Ujang, silahkan bertanya. Pertanyaan saya cuma satu Pak, kemana perginya Amir? Kalau zaman Orde Baru begitu. Masyarakat tidak bisa meminta data serta merta. Artinya semua rahasia, semua rahasia. Kalau ada yang macam-macam hilang. Nah, lalu era reformasi terjadilah, kita sama-sama, kita juga saksi sejarah era reformasi. Apa yang terjadi? Kebablasan. Semuanya dibuka. Sampai kita bingung sendiri ini antara rahasia atau enggak. Jadi sekarang yang ditutup harus diatur. Semuanya dianggap terbuka sampai ada aturan yang menutup. Kalau dulu semuanya ditutup sampai ada aturan yang membuka. Kalau sekarang dibalik. Jadi yang seperti itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang modus ya, mencari-cari kesempatan dalam kesempitan. Nah disinilah tugas bapak-bapak ibu-ibu. Coba monitor yang kepala puskesmas, atau boleh angkat tangan yang posisi kepala puskesmas. Oh, ada yang sekretaris? Silakan. Ada yang sekretaris dinas? Oh, ada yang satu tingkat di bawah kepala puskesmas? Kasubag TU ya? Ada Kasubag TU? Ada Kasubag TU. Oke, jadi begini bapak-bapak ibu. Dalam menjawab pertanyaan LSM, ya, untuk puskesmas yang menjawab adalah kepala UPTD.
tanda tangannya kepala puskesmas, yang menjawab tanda tangan kepala puskesmas. Namun dalam kondisi khusus, misalkan hari ini dijawab, namun kepala puskesmasnya lagi kunjungan kerja ke Raja Ampat, boleh atas nama kepala puskesmas yang menjawab satu tingkat di bawahnya, yaitu Pak Kasubag Umum TU ya. Nah, Kasubag TU-nya juga ke Aceh kunjungan kerja, saya satu ke Papua, satu ke Aceh, wes sugih. Maka itu naik ke sekretaris dinas kesehatan. Nggak ada lagi naik ke Kadis Kominfo sebagai PPID utama. Kalau di dinas bagaimana? Kalau di dinas, ada dari dinas atau rumah sakit? Kalau dari dinas, sekretaris yang menjawab, tanda tangan sekretaris pertama. Kalau tidak ada Kasubag Umum atau program, di bawahnya sekretaris, pakai atas nama PPID pelaksana, Kasubag Umum siapa. Kalau tidak ada, naiknya bukan ke Kadis, tapi ke Kadis Kominfo sebagai PPID utama. Jadi Kadis tidak ada tanda tangan. Kalau di dinas, kalau di puskesmas, kepala puskesmas turun ke Kasubag Umum, naiknya ke sekretaris dinas kesehatan. Kadis Dinkes tidak pernah tanda tangan. Sekretaris Dinkes nggak ada, naiknya ke Kadis Kominfo, langsung nyebrang. Ya, ini kita harus satukan visi dulu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ke puskesmas, aduh saya belum dapat izin dari Kadis Kesehatan, nggak perlu, karena puskesmas boleh tanda tangan, harus boleh tanda tangan untuk penjawaban. Namun kalau untuk memastikan bolehlah hubungi saya punya pertanyaan soal begini, jawaban ini kira-kira benar enggak, itu konsultasi ke Kominfo, itu sangat baik. Nanti ada cara-caranya, oke? Nah, di sini yang tadi saya bilang semuanya dibuka sampai ada yang ditutup. Ini masalah legal ya, masalah hukum ya. Nah, sekarang kita ada menggunakan adanya celah-celah hukum dalam menjawab. Nah, di situ ada soalnya. Contoh, dilarang masuk ke ruangan ini hewan-hewan sebagai berikut, titik 2. Anjing, kambing, ayam dan bebek. Oke? Ke dalam ruangan ini tidak boleh masuk hewan-hewan sebagai berikut, titik 2. Anjing, kambing, ayam dan bebek. Itu aturannya. Saya nanya, anjing boleh masuk nggak? Tidak. Kambing boleh masuk nggak? Tidak. Ayam boleh masuk nggak? Ayam boleh masuk nggak? Yang tidak boleh masuk ayam dan bebek. Mereka harus diikat jadi satu. Kalau ayam sendiri boleh, kalau bebek sendiri boleh. Kecuali ayam, dan bebek, itu baru satu-satu. Kalau ini ayam dan bebek, ini Pak, saya 5 tahun belajar sidang ini, nyari-nyari celah-celah. Sebenarnya boleh keluar tapi nggak boleh keluar, misalnya caranya. Ini mencari legal loophole. Padahal saya bukan hukum Pak, saya tapi ini karena pengalaman 5 tahun ngurusin 58 OPD, berarti pengalaman saya 300 tahun. Kalau dikalikan, sama Paulus juga gitu dulu ya. Semua OPD di Paulus semua ngurusin, makanya sudah makan. Tapi nggak ada yang mau Pak, sama Paulus. Di tempat saya juga nggak ada yang mau jadi ngurusin PPID. Capek. Oke, jadi mencari celah hukum, bagaimana permintaan Anda itu bisa kita tolak tapi masih dalam batasan hukum. Oke, next. Tujuan hukum. 1, bagaimana
melakukan pelayanan permohonan informasi secara normatif. Artinya apa? Menggugurkan kewajiban. Ada yang minta DPA, kasih DPA. DPA 22, jangan DPA 221. Selama dia tidak bilang DPA 221, kasihnya DPA 22. Yang gelondongan doang, yang hanya belanja modal, belanja pegawai, belanja aset, yang tidak rinci. LRA juga itu. Selama dia hanya bilang LRA, kasih LRA gelondongan. Raja. Ini saya sudah kasih. Saya minta yang rinci. Mana kata-kata rinci permohonan Anda? Itu cari celah-celah hukum seperti itu. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi nggak perlu apa yang dia minta kita kasih, enggak. Itu seninya adalah menerjemahkan apa yang dia minta ke apa yang kita punya. Sekedar menggugurkan kewajiban. Terus bagaimana menjamin tertib administrasi? Ini tertib administrasi. Ada surat dari Papua masuk ke SMA, Puskesmas Karang Bahagia. Ini apa-apa orang Papua ikut-ikutan minta data. Udah arsipkan saja. Salah. Harus tetap dijawab. Selama dia memiliki identitas dari Sabang sampai Merauke, dia berhak untuk mendapatkan informasi. Tapi seperti apa? Nah, ada prosedurnya. Tapi kita akan bicarakan prosedurnya. Berikutnya, bagaimana menerjemahkan informasi menjadi suatu jawaban yang menggugurkan kewajiban. Tadi saya katakan, bagaimana memanfaatkan perki 1 untuk menggugurkan permohonan informasi. Nah, di sini ada kembali celah-celah hukum, gimana kita bisa menggugurkan permohonan informasi orang. Berikutnya. Nah, ini dia. Kalau LSM itu kalau datang ke dinas itu ngomongnya suka begini. Kalau bersih, kenapa harus risih? Ya, ada yang pernah ditanya gitu sama LSM? Atau ada yang bener kok? Kenapa harus bilang ini sesuatu yang salah? Nah, sekarang saya coba satu ya, wawancara nih. Kalau bersih, kenapa harus risih? Maaf Pak, dengan Pak siapa? Pak Sahroni. Kalau bersih, kenapa harus risih ya? Oke, sekarang izin saya tanya Pak ya. Pak Sahroni Muslim? Siap, namanya Pak Sahroni ya. Sudah akil balik Pak? Masih ditanya. Apa nih maksud pertanyaannya ini? Pertanyaan berikutnya. Sudah sunat Pak? Ada yang baru sunat. Nah, sudah sunat? Sudah atau sorong? Ya, pertanyaan terakhir. Ada buktinya Pak? Nah, bahwasanya Pak Sahroni sudah sunat, itu hal yang wajar. Pak Sahroni tidak risih bahwasanya semua orang tahu di ruangan ini beliau sudah sunat. Tapi kalau Pak Sahroni ambil handphone, bagi-bagi, kena undang-undang ITE, pornografi urusannya. Oke. Jadi LSM perorangan nanya-nanya ke pemerintah ada batasnya. Tidak mentang-mentang keterbukaan harus terbuka, tapi tidak telanjang. Transparansi bukan ketelanjangan istilahnya. Jadi itu tidak semuanya harus dibuka, ada batasannya, ada aturannya. Makanya kita cari aturan yang mutu, nanti Pak Hadi yang menjelaskan bagaimana cara membentuknya. Oke, berikutnya peran Kominfo sebagai ujung tombak pelayanan. Nah,
Kalau di kami ada di perbuknya pasal 24 huruf K tugas PPID pelaksana. Nah ini kalau orang kesehatan pasti ngerti. Kalau mau datang ke saya, jangan pada saat hamil bukaan 9, udah mau brojol, udah gawat darurat baru datang, capek ngurusnya. Kalau mau datang pas ijab kabul. Oh baru ijab kabul sudah kita dilibatkan. Artinya apa? Pada saat di hulu Kominfo harus sudah dilibatkan. Jangan udah mau sidang, Pak besok sidang lagi gimana gini. Repot Kominfonya. Makanya kalau kami di Perbup sudah jelas-jelas menyatakan 1 hari kerja awal dari itu, menyampaikan permohonan publik yang telah diregister untuk ditindaklanjut dalam waktu 1 hari kerja. Puskesmas dapat surat dari LSM atau perorangan, langsung hubungi Kominfo ada surat seperti ini, mohon petunjuk. Tapi tetap yang tanda tangan puskesmasnya. Ya. Jadi dari mulai datangnya, karena tadi ada. Kenapa saya bicara dari? Karena argonya datang pada saat surat diterima oleh dinas, oleh pemerintah. Maksimum 1 hari kerja minimal lapor Kominfo. PPID dapat melakukan dorongan kepada OPD untuk kami rewel PPID. Bu, surat ini tolong, ini konsep jawabannya, tolong ditandatangani, tolong diposkan per hari apa, per tanggal berapa harus diposkan. Ini nanti ada sambungan nanti masalah menjawab secara normatif tadi, ya jawaban harus secara normatif. Nah di sini PPID dapat melakukan tindakan darurat yang dianggap perlu untuk melakukan penjawaban. Apa maksudnya? Kejadian ada permintaan informasi ke suatu kecamatan, PLT camat, segmennya PLT camat. Segmennya bilang, Pak, ini saya sudah 2 tahun lagi mau pensiun. Kemarin baru dideteksi ada gejala serangan jantung. Ini surat dari LSM Pak, saya nggak berani gemeteran saya Pak. Ya, ngomong tadi saya kebetulan kenal sama Bu Sekmat ini. Sudah, boleh ditandatangani oleh PPID utama, tidak harus oleh PPID pelaksana. Diterima kok sidang. Untuk kasus-kasus khusus atau misalkan kakusnya ke Papua, itunya ke Aceh, sekretarisnya ke Kalimantan. Harus hari ini diposkan itu surat. Siapa yang tanda tangan? Bisa diskresi seperti itu Kominfo, tapi dalam kasus khusus. Karena di dalam sidang surat ditandatangani oleh PPID, tidak disebutkan PPID pelaksana atau PPID utama. Kembali ayam bebek tadi ya, celangkuk. Surat ditandatangani oleh PPID, nggak cerita PPID yang mana. Tapi memang nggak boleh tiba-tiba PPID Dinas Pendidikan menandatangan urusan ke puskesmas, salah juga. Yang boleh ke bawah itu PPID utama, boleh ke bawah-bawah. Tapi kalau PPID dinas hanya untuk dinas saja. Oke. Berikutnya, peran Kominfo sebagai ujung tombak pelayanan. Pemantauan ini di tembok saya, ini di tembok saya nge-print kalender 1 meter kali 1 meter. Di sini ada stikernya. LSM ini harus dijawab per tanggal sekian, LSM ini harus dijawab per tanggal sekian, dan seterusnya. Kita pantau di dinasnya, kita ingatkan. Sudahkah suratnya ditandatangan? Sudahkah suratnya diposkan?
Jauh Pak kosnya. Yaudah, kirim aja di WA, kita print. Emergency lagi, kita print nanti ngeposting dari Kominfo. 8.000 aja hilang. Surat kalau dalam daerah itu 80 rupiah. Bingung kan lagi ke dinas Kabupaten Merah. Itu di SPJ kan kayak gimana tuh 8.000? SP2D LS, TU apa GU? 8.000. Nah, nanti juga tolong diingatkan bikin SIPD 100.000 untuk surat. Pakai SPD sekarang ya? Susah kan? Akhirnya apa yang kami lakukan? Suratnya udah pakai duit sendiri di akhir tahun SPJ dikumpulin, baru di SPJ kan di Desember. Alhamdulillah kena revolusi, hilang duit saya. Akhirnya gitu. Jadi ini harus tepat waktu dalam menjawab. Kapan itu tepat waktu, Pak? Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Oh, Sarjan, ini ada informasi dikecualikan. Nanti mungkin lebih jelasnya dengan Pak Hari. Cuma sedikit ini. Ada kita membuat informasi dikecualikan, contohnya begini. LHP pemeriksaan. Coba, makanya LHP tidak diberikan. Bagaimana cara menutupnya? Nanti dengan Pak Hari. Oke? Itu kita informasi yang dikecualikan. Berikutnya. Nah, ini ada timeline. Permohonan informasi itu ada waktu-waktu penyelesaiannya. Ada 3 hari, 10 hari, 7 hari, dan 30 hari kerja. Ya. Nah, mulai kapan dianggap 1 hari kerja? Ini pernah saya sidang, saya debat sama hakim. Masuk permohonan informasi maghrib. OB saya lagi nyapu-nyapu, datang LSM mengirim surat. Diterima dong sama OB, tanda tangan, tanggal segitu. Saya berargumen dengan Pak Hakim, kan sudah di luar jam kerja. Hakimnya nanya, Pak Agus hari itu kerja nggak? Iya, hari kerja namanya. Walaupun maghrib 1 hari kerja, sudah dihitung 1 hari kerja. Bapak, ya. Jadi tolong nanti jasa Pak OB, kalau sudah di luar jam kerja, jangan mau menerima menandatangani permohonan informasi besok aja. Atau ada kiriman paket permohonan informasi datangnya maghrib, besok aja. Nah, puskesmas ini tolong Pak Hari, ini hari kerjanya harus ditetapkan. Puskesmas walaupun bukanya 6 hari atau 7 hari? 6 hari. Tapi pelayanan informasi harus ditulis di dalam Pergub, pelayanan informasi Senin sampai Jumat. Jangan Sabtu ikut, walaupun puskesmas buka hari Sabtu. Sabtu nggak ngurusin informasi, ngurusin orang sakit. Sama rumah sakit juga 7 hari malah, ya kan? Nggak ada libur ya kan? Jadi pelayanan informasi hanya terjadi Senin sampai Jumat dan itu harus tertera di dalam Pergub. Soalnya nanti hitungannya gejrok antara OPD sama puskesmas sama rumah sakit, gejrok hitungannya. Kalau rumah sakit hari kalender yang dipakai nanti. Kalau dinas hari kerja yang dipakai. Apa bedanya hari kerja sama hari kalender? Makanya tadi tanggal merah tidak dihitung, Sabtu Minggu tidak dihitung, tanggal merah tidak dihitung. Itu akan mempengaruhi penghitungan hari. Nah, di dalam Pergub Perki 1 di sini ada waktu-waktu penyelesaian. Waktu-waktu penyelesaian. Apa? 1. Permohonan legal standing, kita cuma punya waktu 3 hari kerja untuk mempertanyakan siapa lu. Dari LSM Jambak, oke. Mana notarisnya? Mana itu? Punya waktu 3 hari setelah menerima. Sekarang menerima maghrib nih 1, besok lusa. Harus dijawab hari Rabu.
harus sudah diposkan hari Rabu. Masih kan? Kalau pas Rabunya pelebah orang yang pada pergi semua, repot. 3 hari untuk mempertanyakan siapa lu. Berikutnya, membuat kelengkapan secara pembuatan jawaban permohonan sesudah legal standing lengkap atau dianggap lengkap, punya waktu 10 hari kerja untuk mempersiapkan jawaban. Kalau permintaannya banyak, bisa ditambah 7 hari kerja dengan catatan di hari ke-10 mengirimkan surat meminta perpanjangan hari kerja ya. Makanya ini harus, dan itu tanggalnya dibuktikan dengan stempel pos. Nanti hakimnya nanya, sudah kirim surat, sudah yang mulia, mana buktinya? Ini resi posnya. Sudah diterima, inilah posnya. Enak kalau kayak gitu. Kenapa harus pos? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Saya ngirim OB ke sana, OB-nya ternyata nggak pergi, malah pergi ke kantin. Bilang nggak ketemu alamatnya Pak, wah habis itu. Atau mungkin OB-nya benar pergi ke sana dan memang nggak ketemu. Lalu pasti sudah, kok rumah saya di sana. Terjadi debat kusir di sana. Tapi kalau sudah pakai pos, alamat tidak ditemukan. Nah ini Pak Hakim, alamat tidak ditemukan. Oh terus enggak kok rumah saya itu urusan pemohon sama kantor pos. Silahkan Anda ribut sama kantor pos, jangan ribut sama kami. Ya, makanya pos itu 8.000 juga penting itu. Berikutnya, jawaban kalau misalkan dia nggak puas, ada keberatan, Pak Sekretaris Daerah atas PPD punya waktu 30 hari kerja untuk menjawab keberatan yang dia munculkan. Nah, ini kita gimana caranya? Biasanya gini, Bapak-bapak Ibu-ibu. LSM itu datang ke tempat Bapak Ibu sudah pre-printed suratnya. Ini surat permohonannya tanggal sekian, ini surat keberatan, ini dia sudah ngeprint surat-surat itu, tinggal dia ngasih karena sudah ada yang nyetir atau mungkin dia sudah kebiasaan. Nah, dia sudah ngeprint tanggal. Mari kita kacaukan ritmenya dengan cara apa? Next. Nah, PPID pergi pasal 1 2021 pasal 31 ayat 2. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan pemerintahan informasi publik paling lambat 3 hari semenjak permohonan informasi diterima. Apa maksudnya? Biasanya kalau LSM kasih pertanyaan, kalau LSM ya, kalau perorangan cuma KTP. LSM kasih pertanyaan. Nah, kami dari LSM Swissbell, langsung kasih surat di sini, data yang kami minta di bawahnya. Data yang kami minta bla tanda tangan ketua sekretaris. Hanya surat itu saja. Lalu pertanyaan saya, dari mana saya tahu si Ujang itu benar ketua LSM Jambak atau bukan tukang cilok? Dari mana saya tahu LSM Jambak itu ada? Dari mana saya tahu tanda tangannya si Ujang itu bentuknya seperti itu? Kita, pemerintah, wajib mempertanyakan. Dikasih waktu 3 hari kerja semenjak surat diterima. Kita nanya, mana akte notarismu, mana akumu? Pak, kadang-kadang Pak di kop suratnya sudah ada LSM Jambak, akte notaris nomor 123 gini. Nah sekarang saya tanya, ada yang dari Satpol PP nggak ya? Nggak ada ya. Katakanlah saya lagi jalan atau saya lagi nyetir, ada razia polisi, diberhentikan, minggir. Polisi nanya, Pak, SIM-nya mana? Aduh Pak, SIM nggak bawa Pak. Tapi saya hafal nomor SIM saya. Sekian. Cek aja Pak, di database pasti ada Pak. Boleh nggak kayak gitu? Tetap ditilang nggak? Walaupun saya hafal nomor SIM saya. Nah, itu walaupun dia mencantumkan nomor akunnya di kop surat, itu tidak cukup.
kita boleh minta akte notarisnya mana? Satu, akte notaris. Kedua, KTP ketua sekretaris anggota. Ketiga, surat penunjukan apabila yang tanda tangan itu tidak ada di akte notaris. Jadi sudah pergantian itu kan. Di akte notaris pokoknya ujang. Lagi ini Herman. Herman ini siapa? Kita boleh bertanya. Jadi kita punya waktu next kayaknya ada surat terima. Next. Nah, contoh LSM ini ke Dinas Pertanian. LSM Gemax. LSM Gemax. Ini ada akte notarisnya aku bla 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 bla. Minta salam buka dan sebagainya pembagian. Yang data yang diminta nama-nama penerima BLT, JT, penunjang konstruksi apa ke Dinas Pertanian. Dia minta item-item sebagai berikut. Kalau di kondisi biasa, katakanlah diterima oleh bagian umumnya suratnya, katakanlah jam 4 sore ini datang surat, udah mau pulang datang lagi surat kan, diterima, tanda tangan nih bagian umumnya, dinaikkan ke meja kadis, kadisnya udah pulang, besoknya kadisnya baru lihat, ya, kadisnya karena di JUT masuk ke bidang bukan ke sekretaris, bidang membaca, minta ke seksi, habis waktu 3 hari, harusnya di-bypass oleh sekretaris. Surat ini bisa di-bypass oleh sekretaris. Kepada yang terhormat LSM Gemax, bahwasanya dengan nomor pendaftaran sekian disesuaikan dengan nomor pendaftaran ini. Nama LSM Gemax, alamat di sini, nomor telepon sini, rincian informasi ini format resmi ya, sesuai dengan surat. Ngapain kita ketik lagi, pokoknya sesuai dengan surat aja ya. Bahwasanya dokumen yang kami tinggal, kelengkapan dokumen yang kami tinggal tanggal 5 September, maka PPID menerangkan bahwasanya informasi yang dimohon tidak lengkap. Mohon melengkapi fotokopi KTP minimal 3 orang, ketua sekretaris bendahara, akte notaris, struktur organisasi, dan surat penunjukan dari ketua apabila penandatangan bukan ini sudah baku. Karena yakin saya dari pengalaman saya 300 tahun, LSM ngasih surat gak pernah kasih akte notaris, bahkan punya pun belum tentu. Langsung jawab. Hari ketiga, hari Rabu sudah diposkan, harus sudah ditandatangan. Ini krusial hari-hari ini. Sekretaris harus sigap tanda tangan, walaupun kadisnya belum tahu, terserah. Kita ngomong belakangan telepon aja. Tapi ini tanggung jawab sekretaris atau kepala puskesmas, bukan tanggung jawab kepala dinas. Yang tanda tangan sekretaris. Tolong bagian umum juga sigap, kalau ada surat permintaan langsung ini urgen. 3 hari harus selesai. Nah, sesudah mengirimkan surat ini, kita poskan di hari Rabu. Hari Rabu diposkan, diterima sama dia hari Kamis. LSM punya waktu 3 hari kerja. Aja masa kita doang repot. Dia punya waktu 3 hari kerja sesudah menerima surat ini untuk melengkapi sesuai dengan permintaan. Dia terima hari Kamis, Jumat, Senin. Nah, 1 minggu nggak itu ya. Kamis, Jumat, Senin. Senin, Selasa belum diterima, lupakan. Karena dia masuk sidang pasti kalah. Karena menurut aturan dia punya waktu 3 hari untuk melengkapi. Bukan pada. Jadi nggak perlu tadi jadi data JUT segala macam nggak perlu. Pengalaman saya 95% LSM itu kayak gini. Datang minta kelengkapan. Pak, apa nggak kebangunin macam tidur? Enggak. Kenapa harus takut? Ini sudah ada aturannya. Anda masuk sidang dengan data seperti ini, dengan bukti pos, apalagi ada di bukti pos itu kan bisa lacak pos ya,
diterima tanggal berapa oleh siapa, kita bisa buktikan hari Kamis diterima oleh LSM, sampai dengan hari Senin kita tidak mendapatkan jawaban, lalu dia datang hari Selasa atau Rabu, kita bisa bilang, Pak, daluarsa Pak, kepada hakim, permohonan dia daluarsa. Karena sidang itu apalagi di Jawa Barat, antrian sidangnya banyak sekali. Kami saja di Banten antrian sidang hanya 160. Itu dari orang meregister sidang sampai aktual sidang itu bisa 2 bulan 3 bulan. Itu dengan kondisi hanya 160 sidang. Kita punya 8 kabupaten kota. Apalagi Jawa Barat yang tadi cerita untuk bulan ini saja 45 surat. Ada yang dari 45, ada yang 5 dari puskesmas, dari LSM atau perorangan. Kalau LSM jawabannya tinggal itu doang, ya. Tapi kalau kita telat 3 hari terlewat, kita dianggap buat prestasi, dianggap legal standingnya lengkap. Salah sendiri lo dikasih waktu 3 hari nggak dipakai. Saya ulangi, lewat 3 hari dianggap legal standingnya lengkap karena kelalaian ASN. Oh, ASN-nya nggak nanya kok Pak. Oke. Berikutnya, Pak, beneran dia datang Pak, akte notarisnya. Oh, mari kita cek. Ini ada LSM pemantau keuangan negara. Di sini terlihat nama ketua, nama pembinanya adalah Pak Tarsipotan. Kalau nggak PKI itu Bekasi deh, atau notarisnya Bekasi ekspor terus ya, apa enggak? Ini alamatnya dari Caman Raya, Jatimuni, kota ya? Ekspor ke sini, di sini jelas silakan. Di sini Tuan Pak Tarsipotan sebagai penasehat. Kita lihat suratnya. Next. Berikutnya. Di dalam suratnya, next. Oh belum ya? Oh baik. Oh suratnya saya nggak tampilkan. Di dalam suratnya, maju. Di dalam yang ada gambar Garuda tadi. Next. Di Zoom-nya ada gambar Garuda. Di sini dia menyatakan saya Pak Tarsipotan jabatan ketua. Di dalam akte notaris Pak Tarsipotan adalah pertanyaan. Kembali ayam dan bebek. Ini kita belum bicara materi loh ya. Baru ngurusin netek bengeknya. Ngeyel. Harus orang yang memang suka ngeyel. Jadi kalau di dinas Bapak Ibu ada orang yang suka ngeyel, tempatin dari situ. Ini dia di sini mengaku sebagai ketua, sedangkan dia notaris sebagai penasehat. Yang benar yang mana? Itu bisa buat jebakan pen ke sidang. Ya. Oke, next. Jadi itu. Jadi walaupun dia ngasih belum tentu benar, bisa dicek lagi. Bahkan kalau perlu dia hanya ngasih akte notaris, telepon notaris, bener nggak ini asli nggak? Hak ibu, hak bapak-bapak, ibu-ibu bukannya kan? Nah, next. Berikutnya, ini sesudah informasi dilengkapi atau dianggap lengkap atau tadi buat prestasi karena nggak dicek dianggap lengkap, maka kalau KTP sih pasti sudah lengkap. Kalau hanya data KTP ya, punya waktu 10 hari kerja untuk mempersiapkan jawaban. Yang minta data A, B, C, D, E, dinas yang bersangkutan punya waktu 10 hari. Pak, data yang diminta banyak, atau kalaupun nggak banyak juga. Jadi gini, yang saya bilang dia sudah mempersiapkan ya. Karena dia mengandalkan ibu-ibu, bapak-bapak tidak menjawab, maka tanggal ke-11 dia biasanya sudah mempersiapkan surat namanya keberatan atas permohonan.
Nah, bagaimana agar ritmenya kita ganggu? Kita membuat, kalau udah LSM, udah mau sedikit datanya, mau banyak datanya, buat permintaan perpanjangan informasi teks tambah 7 hari. Kita di sini bersurat kepada yang bersangkutan, bisa di Zoom, pada hari ke-10 kita bersurat kepada katakanlah ini membutuhkan waktu tambahan 7 hari kerja sampai dengan tanggal berapa. Jadi ini tadi kan kita katakanlah surat masuk tanggal 1, 10 hari kerjanya jatuh di tanggal nggak bisa dong kan sampai minggu jadi 2 minggu, tanggal 14 ya, katakanlah ya, kalau ada libur tanggal 14 kita harus bersurat kepada dia, saya butuh tambahan waktu. Nah, bagi yang suka bola, namanya tambahan waktu, tanggal 14 nya nggak dihitung dong, namanya tambahan. Maka dari tanggal 14 tambah 7 lagi, 15, 16, libur 2 hari, 15, 16, 19, ya betul lah ya. Tambah 7 hari lagi plus 2 hari libur, biasanya pasti 7 hari pasti kita libur. Jadi 9 hari lah, sekitar tanggal 25. Meminta tambahan waktu sampai dengan tanggal 25. Asumsi tidak ada libur. Gitu. Ini membutuhkan tambahan waktu sampai dengan 5 Oktober. Surat yang sudah dia siapkan tertanggal 15 tadi gugur. Karena kita minta tambahan waktu dong. Nah, ini kejadian di sidang. Oke, next. Nah, ini contoh sidang ya. Tanggal 16 Maret ada orang meminta BOP Ketua dan Wakil DPRD. Oke. Di negeri Wakanda, bukan Indonesia, bukan. Sekarang juga bukan. Namanya anggota Dewan Wakanda, kalau dimintain SPJ, susahnya setengah mati. Ya. Padahal BOP itu harus ada rincian dipakai kemana aja. Dia memanfaatkan gitu, ya. Karena memang nggak dibuat, dia memanfaatkan. Wah, susah lagi mintanya kan. Tanggal 16 Maret kita dia bersurat, 10 hari kerjanya jatuh di tanggal 1 April. 10 hari kerja. Oke. Di tanggal 1 April itu kami membuat surat meminta perpanjangan waktu sampai dengan 12 April. Dilalah tanggal 7 April dia mengajukan keberatan. Keberatannya apa? Bahwasanya kami tidak dijawab. Kan sudah dijawab. Kami minta perpanjangan. Oke? Lalu tanggal 11 kami jawab lagi, silahkan datang. Tapi udah happy saya. Kenapa? Ini kalau masuk sidang dia udah kalah. Prematur, keceplosan. Ya, dia mengajukan keberatan prematur. Belum waktunya mengajukan keberatan, dia sudah mengajukan keberatan. Tanggal 12 dia mengajukan lagi keberatan. Ya nggak masalah. Saya tinggal bilang ke hakim, emang boleh ngajuin keberatan berkali-kali? Kan cuma sekali doang. Nah itu udah salah dia. Dan memang diputus oleh hakim. Yang tanggal 12 surat keberatan dia nggak dianggap. Yang dihitung tanggal 7 April. Tapi harus dibuktikan. 1, bukti pos. 2, lacak pos. Kami memberikan jawaban tanggal 1 April. Kami sudah kirimkan di pos tanggal 1 April, diterima oleh yang bersangkutan tanggal 2 April. Ini konsesi ya. Hari penjawaban itu stempel pos. Jadi kalau jatuhnya, misalkan 10 hari jatuhnya di 1 April, walaupun dia terimanya tanggal 2 April, itu urusan dia. Yang penting tanggal 1 April sudah naik ke kantor pos. Gitu ya. Nah ini udah gugur dia. Padahal susah banget, udah gemeteran kita. Susah banget bikin
rincian BOP. Oh ya, saya harus disclaimer ya. Di Serang itu tidak terjadi demikian. Di Serang itu jauh hal demikian. Di Serang itu halnya berbeda. Oh, saya nyangka 3 kali ya. Bagaimana? Tidak, jauh, berbeda. Kalau ada yang berkata, pokoknya supaya saya nggak kena inilah pasal. Saya menyangkal 3 kali. Oke. Berikutnya, nah ini. Katakanlah Adungli tanggal 7 nggak kirim surat. Oke. Dia tanggal 12 kirim surat. Wah, enak lagi ya. Semenjak tanggal 12 surat keberatan ditujukan kepada atasan BPD, Pak Sekretaris Daerah. Pak Setda punya waktu maksimal 30 hari kerja untuk menjawab. Oke. Nah, tapi di dalam perki ada klausul lagi, ini masalah dan ayamnya. Pemohon boleh mengajukan sidang sesudah 30 hari itu lewat atau 14 hari sesudah menerima jawaban. Oke, pilihan itu. Pemohon si Adungli boleh mengajukan sidang sesudah lewat hari 30, artinya Pak Seda tidak menjawab atau menjawab di hari 30, atau 14 hari semenjak 14 hari sesudah habis waktu 30 hari kerja atau 14 hari semenjak menerima jawaban. Nah, katakanlah si Adungli tanggal 12 dia hitung dia udah mempersiapkan tanggal 31 nih pengajuan permohonan sidang. Bagaimana supaya mengacaukan ritmenya? Buat jawaban di hari ke-10. Kenapa? Karena kata tadi atau 14 hari semenjak menerima jawaban. Karena Pak Setda menjawab hari ke-10 tambah 14 berarti harusnya dia memberikan sidang di hari ke-25. Tapi karena dia menunggu hari ke-31 maka daluarsa. Oh, kita belum bicara BOP-nya. Kita cuma bicara normatif-normatifnya doang. Siapa yang kurang mengerti? Ayo silakan. Kenapa hari ke-10? Bahkan hari ke-5. Tapi jangan di hari ke-20. Kalau yang ke-20 tambah 14 tanggung juga tanggal 31 kan? Saya hari ke-10 sampai hari ke-15. Pokoknya 10 hari kerja itu sudah dijawab oleh Pak Setda. Nah, saya pernah cerita. Namanya minta tanda tangan Pak Setda kan susah ya. Saya sudah hitung Pak Setda harus menjawab tanggal 28. Hitungan saya. Tanggal 20 suratnya sudah parkir di meja Pak Setda. Takutnya lama gitu kan. Dilarang Pak Setdanya lagi rajin. Tanggal 21 suratnya sudah turun. Oh ya udah, saya uploadin, saya wanti-wanti sama staf saya. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Besoknya saya wanti-wanti lagi, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Alhamdulillah tidak terlambat. Dikirim tanggal 27 dong. Suratnya tertanggal 28, dikirimnya tanggal 27. Hakim yang mengatakan, kalau menurut hukum batal loh surat itu, karena nggak mungkin kan, pas saya tanggal 28, tanda tangan 27 sudah dikirim. Meleset Pak Hakim. Enggak Pak Hakim, kita mempertimbangkan ongkos pengirimannya 1 hari, jadi sengaja kirim 27 supaya jangan terlambat. Oh gitu ya. Padahal itu pokok. Kalau menurut aturan surat itu batal itu. Karena tanggalnya salah. Jadi nggak boleh kecepatan juga, nggak boleh terlambat juga. Makanya di sini Kominfo harus rewel.
Pak, sudah kirim belum? Di Bekasi kantor pos yang buka 24 jam gimana? Kalau saya di sana ada sebelah kantor tuh dia buka 24 jam, enak saya. Kalau di sini pokoknya mungkin JD ya, lumayan JD agak mahal gitu ya. Sehingga SPJ-nya bisa berapa sekarang? 15.000. Tetap aja kurang. Kalau dana pos mungkin JD. Yang penting tercatat. Oke? Ini baru itu hari loh. Belum ngapa-ngapain. Next. Pengumuman timeline udah next. Ini yang tadi hitungan tadi yang tadi contoh kasus saya, tapi saya lebih suka gabungin yang APB aja. Next. Nah, volume data SPJ BPJS kan puskesmas itu sih. SPJ BPJS itu berapa banyak? Ada nggak segini? Satu. SPJ BPJS setahun ada nggak segini? Satu kali. Ini aja. Dengan MM segala macam, plan segala macam, ada satu kali ini kan? Bisa. Oke. Saya dapat surat dari LSM, bukan perolehan. Dia modal KTP doang. Dia berkirim kepada puskesmas minta SPJ BPJS. Puskesmas kami ada 31, kalau di Bekasi ada berapa? 46. Oke, beda-beda bisa. Nah, ini katakanlah satu puskesmas segini. Karena sudah pengalaman ya. Cara ngitungnya gimana nih? Berapa bulan? Gampang. Pakai penggaris. Kalau satu unit itu kan terbagi kira-kira 5 cm. 500 jadi 1 cm itu 100 lembar. Ini kira-kira panjang, tinggi, lebar ini tingginya 4 meter kalau nggak salah. 4 meter kalau cukup ya. Tinggi dokumen 4 meter. Tinggi dokumen 4 meter, 1 meter itu dengan asumsi biaya fotokopi 250 rupiah. Pelajaran matematika jadi ya. 1 meter fotokopi itu 2,5 juta. Tinggi dokumennya 4 meter. Berarti satu puskesmas 10 juta. Puskesmas yang ada 46 kali. Siapkan dana 460 juta. Yuk, nih kalau datang nih. Volume. Dia minta ke semua puskesmas. Puskesmas. Jangan pernah berasumsi Anda yang fotokopi ya. Itu biaya fotokopi urusan dia. Siapkan dana 460 juta. Anda punya yang nunjukin aja buku tabungan 460 juta. Saya antar ke puskesmas fotokopi. Nah, ini apa? Nih, ada di dalam surat ini, ada. Siapkan dana biaya fotokopi sekian. Ini format baku dari perkinya. Tanda tangan sini sekretaris Dinas Kesehatan. Karena dia mintanya global. Sebenarnya dia minta satu-satu, puskesmas A, puskesmas B, dan puskesmas itu melapor ke Dinkes. Dinkesnya, bagus gimana nih, banyak yang minta data. Oh gampang Pak. Ini karena diminta semua puskesmas, langsung aja sekretaris Dinkes yang tanda tangan. Gampang, boleh. Siapa yang larang? Nah, next. Ada videonya. Coba videonya bisa disetel. Kalau kemarin saya udah minta didulukan videonya yang PU. Mudah-mudahan sudah dulu. Itu di ini saja. Coba ditampilkan. Jadi gini, kita berhadapan dengan LSM yang biasanya culas. Bahasa dengan itunya tidak sesuai. Nah,
Maka pada saat berhadapan dengan LSM, saya sarankan didokumentasikan supaya tidak ada dusta di antara kita. Mulai dari detik ke-10 kan. Detik ke-10 saya menghubungi. Begitu kan? Oh, biaya fotokopi sekian, silakan datang. Ya Pak, saya siap datang. Oke. Ya diletak balik kan. 8772060 silakan datang ke ini. Soalnya tulisannya nggak ke ini. Jangan pakai handphone pribadi ya. Nanti jam 2 pagi ditelepon sama LSM. Ya. Hari ini tanggal 19. Hari ini tanggal sekian kita menghubungi ini. Oke. Selamat siang dengan Bapak TB Aziz. Oke. Saya Agus dari Kominfo Kabupaten. Informasi harus jelas, jangan gerejam-gerejam. Kopi dokumen. Bapak dipersilakan nanti kita ketemu di Dinas PU, kantor Dinas PU di Domba. Besok hari Rabu tanggal 20 Mei jam 10 pagi. Oke, di pause sebentar. Coba buka di PowerPoint itu berikutnya detik berapa tuh? Berikutnya dia datang memeriksa dokumen detik berapa? Di PowerPoint-nya. Kita maju sedikit, ya ceritanya dia datang di menit ke-6. Oke. Dia orang ini meminta SPJ pemeliharaan jalan seluruh Kabupaten Serang tahun 2016, 17, 18, 19, 20. Nah, hebat kan? Kalau itu sudah BPK sudah selesai, yo kita ikutin aja. Kita persilahkan yang bersangkutan memeriksa. Ini barangnya. Coba cek sesuai nggak dengan permintaanmu. Kita persilahkan. Nah, coba dibacakan sama dia. Pak, harusnya ada ini, harusnya ada itu. Ya, pokoknya adanya itu aja. Saya tidak mengulang-ulangi, saya tidak melebih-lebihkan. Oke? Udah, dia cek. Dokumen yang disediakan. Kan mulai kan, mulai belet-belet. Iya fotokopi. Ya. Maksudnya saya terima bentuknya ya fotokopi. Ini saya Publikasi. Iya, saya juga memahami. Nggak boleh dong 2 bulan dulu enak amat. Fotokopi saya terima. Maksudnya dokumen yang ada di Bapak apa saja. Oke, saya terima. Nah, dia sudah menyatakan menerima nih ya. Dah clear nih, item-item permintaan sudah sesuai. Berikutnya loncat lagi 11.10. 11.10. Oke. Apa yang kita lakukan berikutnya? Panggil tukang fotokopi yang terdekat. Nah, itu juga ada fotokopi dari Bekasi. Ini kalau nggak salah Pak Asar namanya. Tukang fotokopi. Pak, tolong dihitung dokumen 1 lemari ini habisnya berapa fotokopi? Nah, dipastikan ini sebentar pause ya. Jangan sampai nanti Jalan. kalau sudah di fotokopi tidak dibayar lalu berkasnya ditahan, tidak boleh. Berkas sesudah di fotokopi berkasnya dikembalikan ke PU, hasilnya kami ambil untuk dilakukan proses editing. Kita Mata yang tersebarkan itu. Tidak pause sebentar. Jadi berkas 1 lemari di fotokopi, bayar sama dia, jangan bayar sama kita. Jangan mau DP cuma 100.000, kalau nggak salah habisnya 8 juta itu. Pokoknya bayar 8 juta ke tempat fotokopi, dia fotokopi, hasil fotokopinya ke Kominfo. Nanti akan ada penghitaman hal-hal yang sifatnya rahasia. Nanti ada.
kemudian ke rahasia nanti. Tapi ada contoh-contohnya. Oke, coba next. Berikutnya menit berapa? Kira-kira 16 ya. bisa dimengerti Pak? 16 Oke. 15. Satu benar ini. Oke. Kita lihat ya. Nah, inilah dia. Satu lemari. Oh, hitung sana. Akhirnya saya print, dia pakai garis. Iya, pengalaman itu semua. Panjang lebar tinggi. Ini ya, 2012 yang warna merah, 2017 warna biru dan seterusnya. Ya, betul. Oke. Nggak apa-apa. Kalau dia letak balik kayu, kita ikutin aja sampai mana dia beraninya. Nah ya, dihitung. Coba berikutnya ini berapa? 3718. Nah, terakhir kita bikin Sekarang yang kanan. ini 2020 dan laksanakan pemeriksaan berkas dokumen keuangan yang diajukan oleh KPAZ Selatan terkait dokumen pemeliharaan jalan Kabupaten Serang 2016 sampai dengan 2016. Pada teman disepakati bahwa KPAZ akan membahas lebih lanjut dengan pihak fotokopi mengenai biaya pendanaan sampai dengan tanggal 40 Mei. Estimasi biaya pendanaan dibayarkan ke Kemuliaan Mulia dan apabila sudah diarahkan maka hasil pendanaan diserahkan ke Kominfo Kabupaten Serang untuk dilakukan proses pemberitahuan bagian-bagian yang tidak terlibat publik. Nah, kira-kira ada nama-nama kira-kira saya lupa. Paling mana saya harus nunggu sampai kapan? Kan lebih libur lebaran 1 Juni lah ya. Ya, masa membayarkan rata-rata bahwa bayar fotokopi kan rata-rata saya bisa Biasanya kan tergantung fotokopinya, katanya fotokopinya 1 minggu setelah lebaran dan kan. Jadi kita tunggu sampai tanggal 1 ya, mulai lah gubernur waktu ya. Ya saya tinggal menunda fotokopinya, jangan dimanfaatkan. Ya, berarti kegiatan pembayarannya, kegiatan pembayaran biaya pada saat fotokopi itu sudah buka, kita membayar segera. Nanti tukang udah dikasih nomor tadi. Tukang fotokopinya akan menghubungi saya akan mengawal keluar dokumen ini saya kawal. Saya tak dibayar. Oke, nextnya apa saja ya? Kalau fotokopi belum buka, ya gimana? Ya, oke, dan kita terus ya. Kalau mau datang, ya udah kasih tunjuk. Nanti minta tolong Kominfo untuk bagian-bagian yang dirahasiakan. RM dirahasiakan, itu ditahan. Berapa toko lumayan udah habis banyak ini. Oke. Nah ini dia. Oh, pintar dia. Pak, saya nggak jadi minta hard copy Pak. Saya minta soft copy aja. Enak teman. Nah gini ya. Menurut Undang-Undang 2009 tentang kearsipan, tidak ada kewajiban pemerintah menyediakan soft copy. Di undang-undang hanya bicara arsip hard copy. Nggak ada cerita di undang-undang itu. Saya bolak-balik nanya ke kantor arsip. Nggak ada kewajiban ya ada bikin soft copy. Lalu ada bisa bilang nggak ada. Walaupun semua saya yakin semua yang di print pasti ada filenya. Hari ini kan. Tapi kita tidak memiliki kewajiban untuk memberikan. Putusan Komisi Informasi hanya sebatas informasi itu terbuka atau tidak. Iya, udah saya buka nih kopi satu lemari. Dia hanya nggak mau fotokopi. Tapi Pak, saya green Pak. Wow. Cinta lingkungan. Kalau hard copy kertas itu banyak pohon yang potong Pak. Pak, hemat lingkungan. Oh enggak apa-apa Pak. Kita bantu buatkan soft copy. Nanti Pak ke toko ke warnet sebelah. Biaya scan-nya 2.500 per lembar, Pak. Lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Kali lagi. Itu tadi cuma 400 juta kali 10, 4 miliar untuk scan. Mangga, ayo kita ikutin aja. Oke?
Jadi kembali karena aturan ayam dan bebek tadi, karena di dalam aturan undang-undang ansip tidak ada cerita soft copy, kita bisa santai, ikutin aja. Oke, berikutnya. Nah, apabila benar-benar di fotokopi ini, catatan disclaimer ya, saya sudah 300 tahun ngurusin BPID. Di awal tahun saya beli sekalen cat hitam. Kalau ada yang benar-benar mau fotokopi dan harus dihitamkan, sampai sekarang belum pernah saya buka. Ini bagaimana benar-benar di fotokopi? Misalkan di sini ada RAB, beli bakwan 15 ini. Nah, ini bagian harga satuan dan totalnya dihitamkan, lalu tahunnya keluar grand total. Soalnya kalau ini dikasih, oh nih bakwan kalau di warung saya cuma 5.000 Pak, ini pasti kemahalan harga, gitu kan? Nah, ini ada aturan perka LKPP yang menyatakan bahwasanya bagian harga satuan dan total dihitamkan, sisa jumlahnya saja sama total generalnya saja. Jadi dia juga nggak bisa ngulik-ngulik apa-apa lagi, nggak bisa menilai apakah itu kemahalan atau tidak, karena ini kan rahasia perusahaan. Bisa tahu dia bakwannya dikurangi tapi teh botolnya dimahalin, itu urusan perusahaan. Ya. Contoh berikutnya, kalau di puskesmas ini jasmed, jasa medik ya, oh jaspol, mau salah ya, so tahu ini, jaspol. Di sini ketahuan nih dokternya ada 2 juta, perawatnya masing-masing 1 juta dan seterusnya. Kita hitamkan bagian ini ya. Tapi pada saat menghitamkan kita bilang Undang-Undang 14 tentang informasi publik huruf pasal 17 huruf K, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening seseorang. Pendapatan kan, si perawatnya dapat berapa? Cuman bahwasanya jaspelnya dibagi 17 juta, memang itu sudah menjadi informasi. Jadi puskesmas mana sekarang? Berapa jaspelnya? Beda-beda. Tidak sama ya. Oke, kira-kira seperti itu, ya. Ada yang 70% dan 80% ya. Oke. Berikutnya. Nah, ada lagi yang dia datang meminta SPJ makan minum rapat. Menurut dia yang terdiri dari foto rapat, absensi, foto kuenya, notulen, kwitansi. Semua dinas, semua OPD, bukan dinas ya, berarti dengan kesamaran. Ada 58 OPD. Tahun anggarannya 2016, 17, 18, 19, 20. Satu dinas aja tahun ini suruh ngumpulin barang ini, siapa yang sanggup? Ingatkah pada saat rapat kita mogok, adakah notulennya? Karena Pak, dia menengarai rapatnya rapat bodong Pak. Itu pendapat Anda. Makanya untuk memastikan saya meminta hal-hal ini semua. Nah, kita lihat ada tuh di dalam Permendagri 13/2006 atau kalau ada yang lain, bahwasanya laporan keuangan yang diberikan berupa laporan realisasi anggaran. Enggak sampai sedetail ini. Kalau pemeriksa, inspektorat minta wajar, karena kita harus meyakinkan inspektorat bahwasanya makminya nggak bodong, ya kan? Tapi kalau masyarakat cukup kasih laporan realisasi anggaran. Dinas perhubungan makminya sekian juta. Dinas ini makminya gampang, itu minta BPKAD, bentar bikinnya. Tapi kalau Anda meminta hal-hal seperti ini, maka tapi lihat aturan, ada nggak aturan kalau saya sebagai PPTK Makmin setiap rapat harus ada notulennya? Tidak ada. Ya sudah, anggap aja tidak ada. Walaupun saya kan foto, walaupun saya bikin notulen, itu sunnah, bukan wajib. Kalau sunnah tidak dilakukan,
tidak masalah. Gitu kan? Ya udah, anggap aja kita tidak melakukan. Selama tidak ada konsekuensi hukum. Berikutnya, ini apa nih? Permohonan, ada penghentian vexatious request. Permohonan ketiga badan publik pada waktu yang bersamaan atau menyebabkan pengalihan SDM dalam jumlah besar. Ada aturannya untuk VR. Kalau di Jawa Barat saya lihat banyak VR. Kalau di Bandung pelit banget VR-nya. Kalau sudah 1, 2, 3 puskesmas A, B, C, D, udah bilang Pak, akhirnya mulia, ini orang udah dari 3 loh, kenapa nggak di VR? Bisa ngomong akhir itu kominfo pada saat sidang. Ya, Anda loh yang buat aturan ini. Atau mengakibatkan pengalihan SDM dalam jumlah besar. Bayangkan, yang 1 lemari tadi dibawa ke tempat fotokopi, berapa orang yang Anda butuhkan? Balik lagi, belum lagi pencitraan. Prosesnya banyak. Ini kita bisa masukin ke dalam pihak. Kalau dia sampai maju sidang. Berikutnya. Ini yang putusan MA. Jadi kemarin yang kalau misalkan, jadi ini, pada di Tangerang ada orang yang minta LHP sama Kominfo Tangerang ditolak. Alasannya adalah bertentangan dengan Perpres dan Setnya tentang pembinaan pegawai. Masalahnya dia minta berdasarkan Undang-Undang 14. Undang-undang diadu sama Perpres, kalah Perpresnya. Banding ke MA. Pada saat banding ke MA, pakainya Undang-Undang tentang kepegawaian. Undang-undang diadu dengan undang-undang. Kalau undang-undang keterbukaan informasi sifatnya lex generalis. Undang-undang kepegawaian sifatnya lex spesialis. Spesialis lawan generalis, nah spesialis. Jadi ini bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Bisa kok enggak? Jadi kalau sudah dikasih bukan akhir dunia, masih bisa banding. Tapi ya kalau misalkan DPA itu sudah ada loh putusan MA yang menyatakan boleh. Jadi kalaupun kita, ini satu hal ya. Nanti kalau misalkan kami pokoknya yang ini nggak boleh keluar. Nanti dari Kominfo riset, misalkan saya nggak mau ngasih DPA, pokoknya nggak mau ngasih DPA. Saya pernah tuh ada dinas kayak gitu. Saya bilang, Pak, Bapak nggak mau ngasih DPA boleh. Saya akan fasilitasi menolak menyampaikan DPA. Tapi sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan DPA boleh dikeluarkan. Lalu kita akan napak kebo mengikuti hal yang sama, banding ke PT UN, banding ke Mahkamah Agung. Padahal sudah ada putusan sebelumnya yang menyatakan itu boleh diberikan. Ngapain buang-buang resource seperti itu? Sudah ada loh putusan MA-nya. Jadi kalau ada kepala dinas yang kekeh tidak mau memberikan, nanti Kominfo yang biasanya lihat dulu, memang di MA ini sudah ada putusan MA yang menyatakan barang itu harus dikasih. Yang BOP itu boleh dikasih, menurut saya pribadi. Tapi kan biasanya akan gimana caranya supaya nggak dikasih, gitu kan? Tapi kalau menurut saya pribadi boleh dikasih. Jadi kayak ibarat kalau membelain copet, kita tahu dia nyopet gitu. Tapi gimana cara seperti itu, namanya pengacara kan, membelain bayar. Oke? Ini. Nah, ini nanti boleh tadi informasi dicarikan. Misalkan data pendidikan nakes. Bener nggak dia urusan ini berapa IP-nya? Dari kedokteran apa? Dokter Ahmad Jaya, saya waktu itu jualan cilok gak pernah lihat dia kok. Gitu kan? Itu alamat nakes atau rekam medis pasien. Nah, ini harus ada, ini nanti di Pak Hari bisa lebih lanjutnya kalau masalah informasi yang diberikan. Ini bisa dibuat. Jadi supaya masih hujan Pak. Masih hujan. Oh benar. Dan misalkan ada orang hujan itu kan tiba-tiba kamarnya datang,
ke puskesmas, saya pengen tahu dia gajinya berapa sih, TKP-nya berapa? Nggak bisa, masih walaupun sama mertua. Bener nggak sih dia orang kaya? Nggak bisa. Ya. Berikutnya. Nah, analisis permohonan atas nama Sulaiman Hasan terhadap Yusuf. Jadi tadi ada seseorang bernama Sulaiman Hasan, dia meminta data ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Lalu tanggal 24 Januari 10 hari kerja, tanggal 7 Februari meminta perpanjangan waktu 18 sampai dengan 16 Februari. Tanggal 16 minta nih, biasa. Kalau saya LSM yang niat tingkatnya tidak baik, pasti saya perpanjang. Kalau dia anak mahasiswa buat tugas saya transfer. Tapi kalau dia LSM, permohonan diterima tanggal 24, tanggal 7 dia dikasih jawaban perpanjangan, tanggal 16 kasih surat. Dokumen sudah siap, silahkan datang mengambil dokumen. Next. Nah, tanggal 16, ini tanggal 18 dia datang. Ini ada videonya. Dia datang mengambil dokumennya. Bisa disetel videonya dulu biar konteksnya bisa. Yang Sulaiman Hasan. Ini saya kadang-kadang bingung juga nih menghadapi orang kayak gini. Makanya karena kita pada hari ini hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 bertempat di Sekretariat PPID Kabupaten Serang, kita datang seorang pemohon atas nama Sulaiman Hasan diterima oleh saya Agus Sesawirawan, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, untuk mengambil dokumen permohonan berupa salinan fotokopi dokumen KTPL, Ribon, dan film yang minta kontrak. Setelah pemohon memeriksa dokumen sebagaimana dinyatakan, maka yang selanjutnya terjadi adalah Sekretariat BPID menawarkan kepada pemohon agar memfotokopi di tempat fotokopi terdekat, namun ditolak oleh pemohon yang meminta fotokopi di tempat lain, bukan di tempat terdekat, sehingga Sekretariat BPID mempertahankan dokumen dan tidak terjadi pengambilan dokumen. Karena kami menerangkan, terjadi pengambilan dokumen tidak terjadi serah terima dokumen, dokumen tetap berada di Sekretariat BPID. Betul. Dokumen tetap berada di Sekretariat BPID karena tidak diambil dan dipertahankan oleh menurut keterangan pemohon. Demikian berita acara ini dibuat pada hari ini 16 Februari 2022. Ditanggapan oleh saya mewakili BPID Kabupaten Serang dan oleh pemohon. Silakan. Ya, bisa ditutup. Jadi apa yang terjadi? Apa lagi ini? Apa cerita si Bapak Sulaiman ini? Dia meminta dokumen kontrak. Dokumennya tipis, setebal handphone. Ya, 1 cm ya. Sampai 1 cm setebal handphone. Dia cek sudah sesuai. Ya Pak, silakan sama staf saya ke fotokopi di belakang sini. Gak mau. Maunya di tempat fotokopi langganan dia di dekat rumahnya. Oke. Dokumen setebal itu semahal-mahal ya nggak sampai 10.000. Rumahnya dia saya cek pakai Gopal. Satu arah 40.000. Saya cek pakai Gopal. Satu arah 40. Kenapa Gopal? Nah, masa staf saya suruh naik gojek, bawa dokumen, jalan, enggak dong, Gopal. 40.000 kali. Maka bisa diongkos kan? Gak mau saya tidak mau. Saya tidak mau ngasih, dia nggak mau terima. Oke, kita setuju untuk tidak setuju. Tanda tangan berita acara. Saya pikir selesai. Nah kan? Next. Ternyata tidak, Rodolfo. Bagus ya?
tanggal 7 Maret menerbitkan surat tanggapan atas keberatan. Oke, dia mengajukan keberatan, lalu kita terbit surat tanggapan keberatan. Oke, berarti saya siap sidang. Ternyata ngadunya nggak ke KI, ngadunya ke Ombudsman RI. Wow, datang Ombudsman datang, saya bingung dengan. Untungnya saya videokan, saya berhadapan dengan orang yang culas. Padahal Bapak Sulaiman Hasan itu di Provinsi Banten sudah mengajukan 110 kali sidang, selain Kabupaten Serang ya. Selain Kabupaten Serang, di kabupaten kota lain sudah 110 kali dia mengajukan sidang. Saya sampai research di website KI 110. Padahal kalau dia mau ayo sidang 1 kali sama saya, tapi dia tahu nggak bakal menang. Makanya majunya ke Ombudsman. Tahu nggak tujuannya? Obstruction of justice. Bawa apa? Kasus Sambo. Obstruction of justice. Itu. Ya, kita berhadapan dengan orang yang ya, itulah. Makanya saya sangat tertolong dengan adanya dokumen itu. Kalau saya tahu dokumennya ini Pak yang terjadi. Ulang dia balik kanan setelah SPD. Ya, gitu ya. Dengan obstruction of justice ini dari bawah salah satu owner. Nah, oke, next. Nah, sekarang kalau sidang itu gimana sih Pak? Seru nggak sih? Nah, yang udah pernah sidang, coba angkat tangan. Oh, 1, 2, 3, 4, ya, 5. Coba kita pengalaman sidang saya seperti apa? Sidang itu direkam dan terbuka dan dibuka. Sidang klarifikasi Komisi Informasi Provinsi Banten dengan nomor register sengketa 084 dan 084 dan DKI Banten dan saudara PS dari 2020 antara pemohon saudara TP Hasil Akal Ayana dan Hasbullah saudara PPD Kabupaten Serang segera dimulai. Jadi sebetulnya masuk Indonesia. Nah, pause sedikit ya. Kira-kira kelihatan nggak orang yang baju biru itu? Mirip dengan yang mana tadi? Yang baju biru, itu yang tadi yang ambil dokumen di PU tadi. Memang langganan. Tapi ini bersidang untuk urusan lain. Jadi di sidang awal itu hanya berbicara tentang titi masa. Kapan Anda mengajukan surat? Kapan Anda mendapatkan balasan, kapan Anda mengajukan keberatan, dan seterusnya. Nah, Bapak Aziz ini, dia keseringan bikin surat. Dia bikin surat permintaan ke Dinas A. Sebelum 10 hari selesai, dia bikin surat ke Dinas B. 10 hari selesai, saya menjawab pertanyaan Dinas A. Dia berasumsi itu jawaban untuk Dinas B. Yang sendiri dia. Akibatnya dia mengajukan keberatan bahwasanya jawaban Dinas B tidak nyambung. Lah iyalah. Beda Dinas. Stres sendiri. Ini. Tapi di situ hakimnya nanya, siapa nama PPID pelaksana pembantunya? Siapa nama PPID utamanya? Siapa nama atasan PPID-nya? Makanya tadi saya tidak bisa, kalaupun misalkan sekretaris yang ada, yaudah hadis kan lebih gede dari sekretaris. Tidak boleh. Ini yang tanda tangan PPID pelaksana atasan hadis. Nah, dia tahu. Karena dia kan orang sering main ke dinas kan. Pak,
Dia bukan PPD pelaksana, dia kadis, bukan apa-apa. Maka surat yang ditandatangani kadis dianggap tidak berlaku. Jadi ini urusan PPID prerogatif sekretaris. Urusan permohonan informasi prerogatif kapus. Kalau dia masuknya ke puskesmas, nggak perlu nanya-nanya ke dinkes. Boleh keluar nggak? Kalau kapus bilang nggak boleh, itu tanda tangan kapus. Tapi supaya formatnya benar, konsultasi info. Ya. Ini pasti nanya hari. Hitung kalender dikasih. Itu Pak berapa hari? Sangat simpel. Apakah ini menakutkan? Putusan dari Komisi Informasi hanya 3 bagian. Menggugurkan permohonan pemohon, mengabulkan seluruhnya, atau mengabulkan sebagian permohonan. Sesudah putusan turun, kedua belah pihak punya waktu 14 hari kerja untuk banding ke PT UN. Saya pernah masuk PT UN, banding. Yang bersangkutan bukan, angkatan 8, meminta dokumen berupa soft copy. Lalu kami bersurat kepada yang bersangkutan, Bapak, data yang Bapak minta sudah ada, silahkan unduh di website alamat begini. Saya jadi selesai. Enggak, Rodolfo. PT UN bilang ke hakiman, yang saya minta soft copy, kenapa saya disuruh unduh? Hakimnya nanya, nah kalau sudah diunduh ya dapatkan, yang Anda dapatkan apa? Ya soft copy, Pak. Begitulah. Ya nggak mungkin kan saya ngirim flash dia. Tidak. Silahkan unduh. Bahkan di dalam surat itu pun saya sertakan, apabila ada kesulitan mengunduh, baik karena nggak punya pulsa atau nggak ngerti caranya, nggak gitu ya. Silahkan datang ke Kominfo, unduh di sini, kita punya paket data. Sudah dibukakan lebar. Nah, banding 14 hari. Putusan PT UN bagaimana? Kalau putusan PT UN tetap mengeluarkan, maka MA sudah mengeluarkan, maka apabila upaya banding telah selesai, sudah ini tidak boleh tidak dikasih. Ada pidananya 1 tahun atau 5 juta rupiah pidananya. Dan atau doang ya. Mudah-mudahan bukan dan atau ya. Saya penyedia informasi mungkin. Kita tetap aja dituntut 1 tahun berasa kan. Jadi itu. Yang pelayanan? Makanya. Yang kalau sudah ada putusan MA, nggak usah debatkan, kasih aja di sini. Pak MA juga bilang begini, keluarkan. Tidak rahasia. Bahkan kalau perlu ya udah ya diunggah aja. Bupati nggak mau RPJMD keluar, boleh. Lihat putusan MA aja, pasti ada. Di browsing aja putusan MA dan RPJMD. LNA nggak boleh keluar, boleh. Tapi kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban LNA, bahkan gelondongannya gelondongan super gelondongan sekabupaten. Kabupaten Bekasi belanja modal sekian miliar, belanja pegawai sekian miliar, belanja makmum sekian miliar. Enggak per dinas lagi, per kabupaten. Sok Anda mencari apa dari dana itu? Ya. Jadi ini yang ini di dalam semua itu tanggal pertemuan 1, pertemuan 2 itu hanya berbicara tanggal. Yang saya wanti-wantikan ke bapak-bapak ibu-ibu, jangan pernah mengabaikan
UDL mengarsipkan permintaan informasi. Walaupun orangnya tidak dikenal, walaupun orang itu ada di Papua, walaupun orang itu ada di Amerika, tapi KTP-nya KTP Indonesia, tetap harus dibalas. Balasnya gunakan pos. SPJ-nya terserah gimana caranya. Ya, pastikan karena hakim akan bertanya. Kita wajib buktikan sudah dikirim dan sudah dikirim. Ini coba di itu sidang hanya bicara tentang ini. KTP. Surat kuasa. Surat kuasa. Siapa yang membuat surat kuasa? Atasan PPID, yaitu Pak Sekretaris Daerah. Siapa yang diterangkan dalam surat kuasa? Kalau kami di Serang, rumusnya orang Kominfo, orang hukum, sama dari dinas yang bersangkutan. Gitu kan? Yang memberikan kuasa adalah Pak Sekda. Tapi biasanya dari para hadir, ya udah apa-apa, santai aja, karena gampang. Jadi ini pertanyaannya, ada honornya nggak? Boleh aja gitu. Di Perpres 33 yang terbaru nih, sidang ada honornya. Itu levelnya sama dengan KUA PPAS. Di Perpres ada KUA PPAS ada diatur di Perpres. Honor beracara diatur juga di Perpres. Kuat sekali sangkongannya. Lebih kuat daripada honor lintas. Ada yang kami tidak honor lintas dari bidang dari dinas. Ya kan? Harus digabungkan. Kalau ini honor sidang sudah diterangkan dalam Perpres 33 dan ada nominalnya. Tergantung di SAB biasanya ada. Kalau di Serang 1.800.000. Jadi di dinas satu-satunya orang yang digugat sidang bisa senyum itu ya PPID. Yang penting sudah rapi. Tadi itu. Jadi kalau tadi yang dari Kecamatan Sukatenang, yang kadesnya pengen tenang aja, jangan ribut, gitu kan? Nggak apa-apa. Gimana caranya? Ya udah ajak LSM makan, berapa habisnya, tapi suruh LSM Pak nanti bulan sidang ya. Nanti pada saat sidang modalnya lagi. Ngomong sidang. Ditambah lagi ke Bandung pula kan? SPD dapat. Ya ini kan selesai. SPD dapat, ngomong sidang dapat. Kalau kami tempat sidangnya jalan kaki, selemparan batu. SPD-nya nggak dapat. Makanya dapat dari ngomong sidang. Tapi jangan abong-abong ada ngomong sidang terus kita sidang. Oh enggak. Kalau yang memutuskan sidang kan pihak pemohon, bukan saya. Kalau sidang, kalau diajak sidang kita nggak lari, kalau nggak diajak sidang ya sudah, antar aja. Dari 160 saya bilang di provinsi Banten itu terdiri dari 8 kabupaten kota, 8 provinsi, ada 9 entitas di provinsi Banten. 160 sidang kita kebagian 3. Hanya 2%. Padahal LSM dikerasin semua. Karena apa? Mereka tahu maju sidang juga kalah. Makanya Pak Sulaiman Hasan yang veteran, yang 110 kali sidang, nggak mau sidang lawan Serang. Maunya malah bawa ombudsman. Apalagi saya masih gerget. Ya, jadi itu. Jadi dan mau selesai, kalau saya udah terakhir ya. Poin-poinnya sudah cukup. Lalu rekomendasi sidang sama. Ya, jadi itu pesan saya. Kapus, sekretaris, jangan ragu-ragu untuk menandatangani ini.
konsekuensinya paling data itu dibuka atau tidak. Pun kalau dibuka memang wayahnya dibuka ya dibuka saja, nggak masalah. Sidang jangan menjadi hal yang menakutkan, karena ancaman demo jangan menjadi hal yang menakutkan. Sekarang gini, Dinas A diancam mau didemo, kasih duit, lalu sama LSM mengancam Dinas B untuk didemo, nggak ngasih duit. Duit yang dari Dinas A itu dipakai buat demo. Ya. Jangan, misalnya saya mengajarkan, saya hanya menyarankan normatifnya saja. Tapi kalau pimpinan, kenapa pimpinan punya kebijakan? Ya pokoknya gimana caranya biar aman? Ya udah, apa? Sudah selesai. Diajak ke sana ada kilometer 33 sudah selesai. Ungkap. Ada restoran yang bagus dan dikasih KM 33 industri. Ajak makan sana, nggak apa-apa. Tapi kasih tahu sama LSM nanti kamu ajuin sidang ya. Kamu bukan sidang ya yang dikasih. Tapi jangan datang. Itu kalau tidak datang, panggilan pertama tidak datang, panggilan kedua minimal SPI 2 kali baru. Apa kalau sidang nih? Namanya sekarang, Bapak kan maunya beres kan, beres lah. Sidang juga itu kan. SPI-nya sakit. Bener kita bangun selfie di KI Bandung. Kalaupun dia datang, menang kita selamat. Tetek bunganya benar. Ada, jangan membangunkan makan tidur dengan kita mau menanyakan akte notaris, bangunin aja. Bisa apa? Karena kewenangan dia ujung-ujungnya antara memberikan atau tidak memberikan data. Tapi kalau sesuatu memang layaknya diberikan, pasti diberikan. Tapi ada juga, saya ada trik-trik kalau kita emang nggak mau ngasih, tapi diminta. Nah itu tadi sudah ada trik-triknya kan, masalah hari-hari, masalah ininya, masalah notaris, silahkan pakai trik itu. Begitu. Jadi demikian, mudah-mudahan ada yang bisa dimasukkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber. Penyampaian yang sangat luar biasa. Mohon aplausnya.